Ya, silakan. Res, pembukaan. Iya, Ikhwan, seperti yang gue bilang tadi. Woi, grup bendahara sepi. Itu Ustadz Alif update. Tunggu. Seperti yang kita sampaikan tadi, Ikhwan, ada kabar gembira untuk kalian semua yang harus kalian ketahui dan resmi keluar dari mulut kami, Apologet Islam, penghujat-penghujat Islam. Kabar gembira ini akan kami sampaikan kepada kalian sesaat lagi beserta kronologisnya, dan ini akan menjadi pelepas dahaga kalian berikutnya setelah program-program sukses API sebelum-sebelumnya. Gitu ikhwani fisabilillah ya. Jadi stay tune dulu lah. Kita tunggu sampai 30k ya viewernya. 30k viewernya baru kita berbagi cerita. Belum 30k ya ditahan aja dulu gitu. Waduh, lama banget dong kalau gitu. Berarti teman-teman harus kerja nih, teman-teman yang di bawah, posting ulang, di share-share ya ke teman-teman yang lain ya, atau dijadiin apa kek, history kayak apa kek, ayo cepat 30k dulu guys. Story. Oh history salah gue. Lihat dong, lihat ini, lihat bre, lihat. Tuh, kalau misalnya udah mengenai API, kita semua langsung pada pakai seragam API. Nih, biru emas. Itu seragam tentara API, Ikhwan. Elit infanterinya API. Karena ini beritanya penting, bre, gitu. Iya. Kecuali Goldian sama Akang. Kemudian sama Kian Santang ini, sama si host ini rakyat jelata. Juga ya Panjul. Oke. Mungkin kubuka aja ya biar cepat karena juga Bang Zuma sudah live kan di YouTube dan teman-teman juga sudah live. Ya, assalamualaikum warahmatullahi semua. Di kesempatan kali ini kita akan membuat satu pengumuman resmi tentunya dari Yayasan Apologet Islam Indonesia, sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman seputar apa saja sih yang sudah dilakukan oleh API terhadap para penghujat-penghujat yang ada di luar sana. Banyak orang bertanya, Bang, bagaimana kasus logika? Bagaimana Agatha? Bagaimana Kiamat? Dan sebagainya. Di sini kita akan menjawab itu semua, tapi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu, negara kita adalah negara hukum. Ada mekanismenya. Nggak bisa ya, begitu kita bilang si A, si B, si C menghujat, harus langsung ditangkap. Nggak bisa teman-teman. Yang berhak menangkap adalah penegak hukum, bukan kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengikuti prosedur tersebut. Yaitu apa? Ya kita mendorong agar penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada orang-orang yang sudah merusak toleransi dan membuat dunia diskusi lintas iman ini jadi hancur, membuat intoleransi di negara kita, membuat antar umat beragama hidup tidak rukun. Nah, ini yang kita dorong kepada para penegak hukum, kepada tiban ini. Dan alhamdulillah dari sekian program-program yang dibuat oleh API ya, yang baru-baru ini sudah berhasil atau bisa dibilang sudah final, itu adalah seorang logika atau Taufik ya. Taufik yang kita tahu melakukan penistaan agama dengan menginjak kitab suci agama lain. Bahkan setelah dia melakukan tindakan tersebut, dia memfitnah. Dia memfitnah Bang Zuma, dia memfitnah API, bahwa ini dilakukan atas perintah dari Bang Zuma, dan ternyata semua yang dia sampaikan hanyalah fitnah belaka, tidak ada bukti, alias hal tersebut dia sampaikan untuk membuat orang-orang Kristen itu tidak melaporkan dia dan ya menganggap bahwa yang kasar ya, yang tidak toleransi itu adalah API. Nah, ini kan fitnah yang nyata, fitnah yang jahat. Kita nggak tahu logika atau Taufik ini bergerak atas inisiatif pribadi atau ada orang di belakang dia yang menghasut, yang mengajarkan dia untuk berdalih, untuk berbohong seperti ini. Ya kita nggak tahu. Karena kalau kita lihat dari segi intelektual Taufik, otaknya nggak nyampe ke situ teman-teman. Otaknya nggak nyampe ke situ untuk berpikir menuduh orang lain. Nah, jadi kuat dugaan ada aktor di belakang itu. Dan kita tunggu saja apakah
Taufik akan bernyanyi ya. Apakah nanti dia akan bernyanyi di persidangan bahwa dia disuruh oleh orang lain untuk memfitnah Bang Zuma dan teman-teman yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga mau umumkan bahwa insya Allah, ya sekali lagi insya Allah dalam waktu dekat akan ada penghujat-penghujat lain yang bernasib serupa dengan Logika akan ikut menikmati hotel gratis seperti Taufik. Ya, kita doakan saja semoga dalam waktu dekat penegak hukum bisa segera memproses orang-orang tersebut. Kalau kalian nanya kepada kami, siapa itu bang orangnya? Sekali lagi itu bukan ranah kami, yaitu bukan kapasitas kami untuk menyampaikan. Itu adalah hak kewenangan dari penegak hukum. Kalau memang nanti penegak hukum sudah final, ya sudah ingkrah bahwa orang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah ditangkap, baru nanti kita umumkan. Tapi kalau belum, ya kita tidak boleh mendahului penegak hukum. Tapi mari sama-sama kita berdoa, semoga segera ada kabar baik. Ya, jadi ini adalah video ataupun live yang kami buat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen selama ini. Karena memang ini udah lama sekali ditanyakan. Ya, bahkan bisa dibilang sudah berbulan-bulan gitu. Orang yang pingin sekali mendengarkan bagaimana perkembangan dari para penghujat ini. Ya, itu. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Kores. Yes, thank you Jul udah dibuka. Thank you udah dibuka. Nah, itulah kabar gembira pembukaannya Ikhwan ya. Yang kalian nanti-nantikan, yang kalian itu kesel banget beberapa bulan ke belakang, yang kalian merasa Api itu nggak ngapa-ngapain. Ini lagi-lagi kesuksesan program Api. Tuh lihat foto di hostnya. Jadi apa yang kurang dari Api menurut kalian, Ikhwan? Apa yang kurang? Kurang bajunya. Ini bajunya masih merah. baju ambasador. Iya, Boleh dibacain nggak pelaporannya si itu? Nggak boleh ya? Atau gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. ya? Nggak akan singgung ke situ. Semoga beritanya benar. Enggak, ini editan ini kita Photoshop itu. Photoshop bagus banget. Jadi kita kepedean dong ngomong di sini. Ya asli lah Ikhwan gitu kan. Ya asli lah. Lihat kalau kalian kurang percaya ini asli, perhatikan chat Tritung di bawah yang kejang-kejang. Yang menyangka hal seperti ini tidak akan datang kepada koalisi mereka. Yang menyangka bahwa Api itu nggak punya kekuatan sama sekali untuk main di dunia nyata sebagaimana arena yang mereka buka gitu. Mereka yang mulai loh. Mereka yang mulai.